Halo keluarga Indonesia, senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di Kumpul Keluarga. Nah keluarga Indonesia nih, beberapa tahun terakhir dunia hiburan Korea ini begitu booming di dunia. Tidak terkecuali di Indonesia, mulai dari drama, budaya, makanan, dan juga musiknya. Nah boomingnya ini tuh juga menyasar pada anak-anak bahkan juga remaja ya. Dan kadang-kadang ada mereka yang mengidolakan sampai benar-benar mau mengeluarkan uang berapapun untuk bisa mendapatkan atribut atau nonton konser artis-artis atau idol dari Korea ini. Nah, kira-kira ini sebenarnya wajar atau tidak ya? Kita akan bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, hari ini pasti semangat banget, kita akan bahas tentang gimana ya kalau anak kita tuh K-popers. Nah, K-popers sendiri tuh apa sih sebenarnya? Ini kan anak-anak atau mungkin remaja yang sangat gandrung gitu ya pada idol-idol Korea. Nah ini sebenarnya mungkin tidak jauh berbeda dengan masa kita dulu, mungkin mengidolakan artis, mengidolakan atlet gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat konsep mengidolakan ini secara psikologis bentuk apa sih? Perasaan seperti apa sih? Iya ya, kalau misalnya kita lihat, sekarang dibilangnya gelombang Hallyu, gelombang dari Korea datang ke mana-mana gitu kan ya, terus banyak yang diidolakan, kemudian berbicara mengenai apa sih kalau mengidolakan sesuatu gitu kan. Nah kalau mengidolakan sesuatu sendiri itu kan sebetulnya adalah perasaan yang suka yang berlebih terhadap satu figur atau sosok tertentu gitu, sehingga pada akhirnya rela untuk melakukan, dalam bentuk ekstrimnya rela melakukan banyak hal untuk idolanya tersebut gitu kan, yang mungkin dari yang remeh-remeh temeh sampai akhirnya kok bernilai besar sekali gitu kan. Dan kalau berbicara mengenai mengidolakan seseorang di masa remaja gitu kan, karena memang penggemarnya biasanya remaja yang sudah mulai sangat menyukai dan bisa menentukan sikap, aku sukanya yang ini, aku maunya yang ini gitu kan. Itu suatu hal yang wajar sekali gitu kan. Memang dalam periode perkembangan ya masa remaja itu kan memang anak-anak berada ke remaja mulai melakukan pencarian jati diri, melihat sosok figur yang menurut dia keren, menurut dia bagus, dan kemudian mengidolakan figur-figur tersebut begitu. Apakah memang ada secara kedekatan budaya gitu, atau memang ini sangat-sangat ngepop untuk anak zaman sekarang dan dengan karakteristik teman-teman milenial kita? Nah, kalau misal kenapa banyak anak-anak yang justru sekarang sukanya Korea gitu kan ya. Kan seperti saya bilang tadi, gelombang budaya Korea itu sedang masuk kemana-mana gitu, kemanapun, bahkan ke dunia ya. Ke seluruh dunia bahkan gitu kan, termasuk juga ke Indonesia. Ditambah lagi kalau misalnya kita berbicara mengenai idol-idol Korea itu gitu kan, biasanya memang anak-anak itu mengidolakan karena bukan hanya lagunya yang memang dinamis dan menyenangkan gitu kan, tetapi mungkin sosok dan cerita di balik itu yang kadang-kala menginspirasi remaja-remaja untuk kemudian mengidolakan aktris, aktor, atau mungkin penyanyi tersebut gitu. Oke, kalau kita lihat ada beberapa orang, tadi Mbak Ayu juga bilang bahwa saking cintanya dia bisa melakukan apapun, bahkan mungkin mengeluarkan biaya yang luar biasa juga untuk mendapatkan atribut, atau bisa paling tidak memiliki suatu hal yang istilahnya tentang idolanya gitu ya. Nah ini kan kadang-kadang mungkin tidak dipahami oleh orang tua yang tidak mengikuti perkembangan zaman tentang K-pop ini sendiri. Nah kalau Mbak Ayu melihat fenomena hal semacam ini, karena banyak sekali yang akhirnya jadi berkorban banyak gitu, melihatnya seperti apa sih? Oke, sepanjang itu kemudian masih bisa disikapi dengan cara yang sehat dan orang bisa dikomunikasikan dengan baik antara orang tua dengan anak gitu, sebetulnya kita bisa melihat celah ini gitu ya. Anak yang suka atau memiliki minat tertentu, apalagi ketika remaja gitu kan, dengan si anak remaja, itu bisa loh justru itu dijadikan celah bagi orang tua untuk melakukan pendekatan kepada anak, kemudian justru membuka celah komunikasi dengan anak gitu kan. Kalau kemudian punya anak remaja dan itu dari awal sudah ditentang, itu justru malah akan sulit bagi kita untuk kemudian berkomunikasi dengan dia gitu. Tapi dengan anak sudah memberikan celah bahwa aku sukanya ini loh, orang tua bisa ikutan belajar untuk lihat apa sih yang dia suka itu. Kalau suka BTS, apa sih yang disuka dari BTS, apa sih kerennya, dan dari situ obrolan-obrolannya bisa nyambung, bisa kemudian anak bisa terbuka karena merasa didengarkan, dimengerti, dipahami. Nah kalau relasinya udah enak kan, menanamkan value-value yang lain gitu, itu juga menjadi lebih mudah kan pada orang tua gitu.
ini seru ya, bahwa ternyata kita nggak bisa ngelihat ini sebagai aduh fenomena yang kayaknya anak-anak ini perlu dibenahi deh, padahal bukan. Ada hal-hal yang baik, justru ini jadi momentum yang baik untuk anak mungkin lebih dekat dengan orang tua, karena orang tua jadi mulai mengenal anaknya, oh ini loh kegemaran dia, apalagi untuk para remaja ya. Dan nanti kita bahas lebih jauh lagi dengan salah satu putri dan ibunya yang juga anaknya nih suka banget sama K-pop. Kita bahas tapi setelah jeda berikut ya Mbak Ayu ya. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, pastinya makin seru perbincangan kita, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.